Pernah nggak lo beli koin, terus tiba-tiba ada aturan yang bisa bikin koin itu masuk zona berbahaya secara permanen, dan investasi lo terancam? Itu bukan skenario horor, itu resiko nyata yang bisa terjadi untuk koin-koin tertentu. Dan ada satu undang-undang yang akan menentukan nasibnya dalam hitungan bulan. Clarity Act, ini undang-undang federal Amerika yang sedang menunggu pengesahan. Bukan sekedar regulasi lokal, ini regulasi seperti cenderung jadi acuan arah global seperti FATF yang memengaruhi aturan AML di berbagai negara termasuk di Indonesia. Sudah disetujui DPR Amerika Serikat per Juli tahun 2025. Terus sudah disetujui oleh Komite Senat 14 Mei 2026 dengan suara 15-9. Target penandatanganan di pertengahan hingga akhir 2026. Peluang pengesahan tahun ini di angka 75% menurut Galaxy Research. Dan begitu itu terjadi, daftar pemenang dan juga pecundang di kripto akan resmi diumumkan. Undang-undang ini tuh punya satu aturan sederhana yang akan membagi dunia kripto, namanya garis merah 20%. Kalau tidak ada satu pihak pun yang pegang lebih dari 20% koin itu aman, masuk kategori komoditas. Tapi kalau ada yang pegang lebih dari 20%, koin itu dianggap sekuritas dan butuh izin ketat seperti saham. Bayangin koin yang lu pegang tiba-tiba diperlakukan seperti saham yang belum terdaftar karena pendirinya memegang terlalu banyak. Bitcoin 0%, satu entitas yang pegang, jadi ini aman banget. Ethereum kurang dari 1%, masih aman. Tapi ada yang lebih menarik, XRP yang dimiliki banyak orang di Indonesia. Ripple sebagai perusahaan di balik XRP saat ini pegang 40% lewat sistem escrow. 2 kali lipat dari batas yang diizinkan. Mereka punya waktu sekitar 360 hari setelah undang-undang lolos untuk membuktikan apakah XRP ini bukan sekuritas. Kalau gagal, status XRP berubah permanen. Sui dan Aptos kondisinya lebih kritis. Lebih dari 50% token ini masih di tangan tim internal dan juga investor awal. Sebagai catatan, Sui ini masuk zona tenggang, bukan kandidat meledak, kecuali berhasil restrukturisasi kepemilikan token dalam batas waktu. Di sisi lain, ini bukan hanya soal bahaya. 6 koin mendapatkan momentum institusional terbesar justru karena Clarity Act. Ethereum, karena BlackRock sudah membangun posisi on-chain sebelum undang-undang ini lolos. Selanjutnya XRP, kalau berhasil lolos masa tenggang, statusnya jadi permanen dan tidak bisa dibatalkan. Terus juga ada Chainlink karena integrasi dengan DTCC untuk workflow agunan real-time, terverifikasi lewat DTCC press release. Ada juga Solana karena JP Morgan sudah beli ETF staking Solana dari Bitwise, tercatat di SEC 13F filing. Jadi kenapa ini penting buat kita di Indonesia? Pertama, Exchange Crypto Indonesia akan menyesuaikan listing dan fitur berdasarkan arah regulasi global ini. Kedua, koin yang masuk zona aman akan lebih mudah dapat modal institusional, artinya permintaan naik, likuiditas lebih dalam. Ketiga, untuk stablecoin aturan berubah. Bunga pasif seperti deposito akan dilarang, tapi reward dari aktivitas transaksi tetap diizinkan. Ini akan mengubah cara lo pakai fitur di wallet dan juga exchange. Lo nggak perlu panik, tapi lo perlu paham. Karena yang tidak paham sering jadi pihak yang paling dirugikan saat aturan berubah. Menurut sudut pandang exchange, ini bukan waktunya ikut-ikutan hype. Ini waktunya cek apakah koin yang lo pegang ini sudah ada di zona yang benar. Ini juga bukan ajakan untuk beli atau jual aset kripto tertentu dan selalu lakukan DIOR dan investasi secara rutin atau DCA. Sekian video edukasi with Cryptopedia hari ini dan juga jangan lupa like, komen, dan juga share. Hasta la vista, obrigado, ciao.